Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merian Dani, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, semester 5 siang, dengan NIM 20200-20383. Pada saat ini akan menjelaskan dari hasil skripsi yang telah saya kerjakan dengan tema Manajemen Strategi Kerjasama Guru dan Orang Tua dalam Meningkatkan Hasil Belajar Anak di TK Ilmu Mustanir Cepu Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Sebulu Salam, untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Strategi Pendidikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurul Aufa MPD selaku dosen pembimbing kami di studi Manajemen Strategi Pendidikan, kemudian kepada Ibu Nanti Manik SPD MPD selaku kepala sekolah di TK Ilmu Mustanir Cepu Penanggalan, dan juga Ibu Adelia yang sebagai guru di TK Ilmu Mustanir Cepu Penanggalan. Nah, kita mengetahui bahwa belajar itu merupakan aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia. Belajar dilakukan oleh setiap manusia sebagai usaha untuk menghasilkan perubahan pada tingkah lakunya. Untuk dapat mencapai hasil belajar yang maksimal, maka perlu terjalin kerjasama yang baik antara guru dan orang tua murid. Suatu sekolah atau madrasah dapat menjadi penghubung antara guru dan orang tua dalam menjalin kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar murid. Dan rumusan masalah dari judul yang saya selesaikan ini ada 3 rumusan. Yang pertama adalah bagaimana bentuk kerjasama orang tua dan guru dalam meningkatkan hasil belajar murid atau anak di TK Ilmu Mustanir Kecamatan Penanggalan. Kemudian yang kedua, apa saja hambatan-hambatan dalam kerjasama antara orang tua dan guru dalam meningkatkan hasil belajar anak di TK Ilmu Mustanir. Kemudian yang ketiga, bagaimana upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk mengatasi hambatan-hambatan kerjasama guru dan orang tua dalam meningkatkan hasil belajar anak. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang bentuk kerjasama antara orang tua dan guru, yang dimana kerjasama antara orang tua dan guru itu dapat dilakukan dengan berbagai bentuk. Di antaranya, yang pertama adalah kerjasama dalam kegiatan pembelajaran, yang dimana ada beberapa subtema, yaitu pertama, menjadi narasumber dalam kegiatan pembelajaran di madrasah ataupun sekolah sesuai dengan spesialisnya. Kemudian terlibat dalam aktivitas bersama guru dan peserta didik sesuai kebutuhan dan keahlian masing-masing. Kemudian menghadiri undangan sekolah secara langsung untuk kepentingan anaknya, dan mengambil inisiatif menyelenggarakan kegiatan yang relevan dengan upaya-upaya peningkatan kemampuan peserta didik seperti mengadakan suatu pameran atau panggung kreativitas dan seni. Kemudian kerjasama yang kedua itu adalah kerjasama dalam forum orang tua atau wali, yang dimana bersama orang tua lainnya menyelenggarakan pertemuan untuk menyegarkan pengetahuan menjadi orang tua yang efektif. Kemudian memberikan dukungan terhadap program pendidikan di madrasah ataupun sekolah bersama orang tua peserta didik lain. Kemudian menyelenggarakan kegiatan antar keluarga atau family gathering, dan memberikan nilai tambah hubungan antar pribadi orang tua, baik berkenan dengan cara-cara mendidik dan membantu anak maupun keterampilan orang tua dalam mengelola rumah tangga, misalnya memasak dengan menu yang sehat. Kemudian penjelasan dari pembahasan yang kedua, yaitu hambatan-hambatan dalam kerjasama antara orang tua dan guru dalam meningkatkan hasil belajar anak. Ada beberapa hambatan yang berasal dari kemudian memberikan dukungan terhadap program pendidikan di madrasah ataupun sekolah bersama orang tua peserta didik lain. Kemudian menyelenggarakan kegiatan antar keluarga atau family gathering, dan memberikan nilai tambah hubungan antar pribadi orang tua, baik berkenan dengan cara-cara mendidik dan membantu anak maupun keterampilan orang tua dalam mengelola rumah tangga, misalnya memasak dengan menu yang sehat. Kemudian, penjelasan dari pembahasan yang kedua, yaitu hambatan-hambatan dalam kerjasama antara orang tua dan guru dalam meningkatkan hasil belajar anak. Ada beberapa hambatan yang berasal dari pihak sekolah, yaitu yang pertama itu sikap guru. Beberapa guru ini memiliki pandangan yang salah jika keluarga yang berpenghasilan rendah kurang berminat pada pendidikan anaknya dibanding dengan penghasilan tinggi. Kemudian yang kedua, tidak banyak guru yang memiliki keyakinan akan dapat memberikan perubahan pada pemahaman orang tua. Nah, hambatan yang datang dari guru ini terlihat dari ketidakyakinannya untuk melibatkan orang tua di sekolah tersebut. Hambatan selanjutnya adalah dari orang tua. Kalau tadi dari guru, ini dari orang tua. Yang dimana pertama, bahwa waktu menjadi hal pertama yang menghambat keterlibatan antara orang tua di sekolah atau mendampingi anak belajar di rumah. Kedua, kurangnya pengetahuan. Hal utama pada keterlibatan orang tua adalah komunikasi antara orang tua dan guru. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan sekolah. Anak ini berasal dari keluarga yang berbeda sehingga memiliki pengalaman yang berbeda, seperti dari keluarga yang miskin dan dalam kesehariannya kurang berinteraksi dengan keluarga, madrasah atau masyarakat. Nah, kemudian upaya yang dilakukan oleh madrasah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi antara kerjasama orang tua dan guru dalam meningkatkan hasil belajar anak itu ada 3. Yang pertama, memperbaiki cara pandang guru terhadap orang tua. Yang kedua, memberikan pengetahuan dan keterampilan pada guru terkait kerjasama dengan orang tua. Dan yang ketiga, metode yang tepat untuk berkomunikasi dengan orang tua.
Yang terakhir di bagian bab yang keempat yaitu penutup, saya akan jelaskan tentang kesimpulan yang dimana berdasarkan dari rumusan masalah dari hasil penelitian saya tadi di DKL Mustanir, Desa Cipu Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Sebul Salam. Saya simpulkan bahwa yang pertama, bentuk kerjasama guru dan orang tua dalam meningkatkan hasil belajar murid adalah komunikasi, pengajian, keterlibatan orang tua pada pembelajaran anak di rumah. Kemudian hambatan-hambatan yang dialami pihak sekolah dalam menjalin kerjasama antara orang tua dan guru untuk meningkatkan hasil belajar murid dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Kemudian upaya yang dilakukan madrasah ataupun sekolah TKL Mustanir Cipu Penanggalan dalam mewujudkan kerjasama antara guru dan orang tua dalam meningkatkan hasil belajar murid adalah madrasah atau sekolah memberikan pelayanan terbaik kepada orang tua murid. Kemudian sekolah menyamakan persepsi dan nilai-nilai yang ditanamkan madrasah dengan nilai-nilai yang diajarkan orang tua dengan melakukan komunikasi awal. Kemudian memberikan kesempatan kepada orang tua untuk terlibat dalam pembelajaran di rumah. Nah, dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir sudah penjelasan saya mengenai skripsi yang telah saya selesaikan ini. Semoga dapat memberikan manfaat khususnya kepada saya dan umumnya kepada kita semua. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.